Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengajukan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar yang akan diterapkan di 14 wilayah. Meski sudah banyak imbauan pemerintah daerah agar masyarakat tetap berada di rumah, hasil pantauan dari Polresta Sidoarjo masih banyak masyarakat beraktivitas di luar rumah serta tidak menjaga jarak aman atau physical distancing. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sudah mengajukan 14 daerah untuk diterapkan pembatasan sosial berskala besar, tetapi masih menunggu keputusan Menteri Kesehatan. Bagaimana rencana persiapan di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur? Kami telah bergabung dengan PLT Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Saifuddin. Selamat sore, Pak Ahmad. Selamat sore. Ahmad, Sidoarjo mengajukan ada 14 kecamatan yang akan diberlakukan pembatasan sosial skala besar. Wilayah mana saja dan mengapa hanya 14 kecamatan di Sidoarjo? Belum, jadi belum pasti itu 14. Itu kajian dari provinsi bahwasanya dari 18 itu 14 sudah cukup merah dan yang 4 itu ada yang betul-betul hijau, ada yang kuning juga. Jadi itu kajian dari provinsi. Kami nanti akan mengkaji sendiri apakah yang kita ajukan itu seluruhnya atau 14 atau dikurangi dari 14. Jadi nanti hasil rapat bersama itu yang menjadi keputusan kita. Artinya wilayah-wilayah yang akan diberlakukan PSBB adalah wilayah zona merah yang ada pasien positif COVID-19. Iya, bisa terjadi seperti itu. Tapi nanti wilayah-wilayah yang masih hijau juga harus kita jaga juga. Jangan sampai yang hijau ini nantinya menjadi kuning atau merah. Jadi sama-sama pentingnya. Bisa saja seluruhnya, bisa saja nanti berkurang dari 18. Oke. Setelah nanti dibahas, kapan akan segera diajukan ke Menteri Kesehatan soal PSBB di Sidoarjo ini, Pak? Jadi kita sudah rapat bersama di provinsi dengan 3 daerah. Lalu kita menggarap draft daripada Perbu tentang PSBB ini. Dan untuk itu kami akan mengkaji sehingga harapan kami apa yang kami putuskan dengan PSBB ini betul-betul nanti betul-betul mempunyai dampak yang signifikan, yang baik, yang positif, bisa memutus mata rantai penularan dan perkembangan COVID-19. Untuk itu langkah-langkah preventif akan kami perkuat, langkah kuratif juga demikian, dan tidak kalah pentingnya saat ini kita harus berpikir secara keras bagaimana langkah dampak sosialnya, langkah-langkah yang berkenaan dengan masalah ekonomi. Ini jadi stressing kuat bagi kami, jadi jangan sampai justru dengan PSBB ini nanti ekonominya akan menjadi akut, jadi jatuh. Ini juga menjadi kajian untuk kita semua di Kabupaten Sidoarjo. Jadi apa yang akan dilakukan, Pak, untuk menjaga perekonomian ini? Apakah industri, karena mengingat di beberapa wilayah di Sidoarjo adalah sentra-sentra industri, apakah mereka masih diperbolehkan untuk beroperasi, dan juga bagaimana dengan mereka yang bekerja harian, dalam hal ini adalah kaki lima, kemudian juga pedagang-pedagang lainnya di Sidoarjo? Jadi banyak hal paket yang akan kami laksanakan. Satu, stimulus ekonomi. Stimulus ekonomi ini adalah bagaimana kita bisa mengurangi beban masyarakat golongan menengah ke bawah. Seperti mana retribusi pajak orang-orang yang berdagang di pasar dan lain sebagainya, yang berada di flat, rumah susun dan lain sebagainya, itu kami berikan stimulus yang baik atau kita bebaskan selama 2 atau 3 bulan. Yang kedua, kami juga sudah menyiapkan untuk paket-paket sembako ya di luar yang telah diberikan oleh pusat dan oleh provinsi. Kami sudah menyediakan 135.000 sembako yang akan kami bagi selama 2 bulan. Mulai saat dibagikan ke beberapa kecamatan. Jadi ada 135 sembako kami berikan selama 2 bulan. Juga ada lagi yang nanti ada masyarakat yang tidak terdata pada DTKS, tidak terdata 135.000 itu, kami juga sudah menyediakan 24.000 paket. Juga begitu pula dari donasi swasta juga kami akan
karena industri besar dan sedang di Sidoarjo ini ada 961 industri, pekerjanya mencapai 164.650 orang. Akan seperti apa terhadap mereka ini? Kalau menurut kami yang bekerja di perusahaan itu ada 1.300.000 lebih, ya. Jadi 1.300.000 lebih. Perlu diketahui saat ini yang sudah mengajukan untuk PHK dan juga dirumahkan itu tercatat sudah 11.000. Dan ini harus menjadi atensi bagi kita, pertimbangan bagi kita. Untuk itu sesuai dengan PSBB, ini mohon diketahui ya, ini PSBB, bukan lockdown, ya, bukan karantina. Jadi masih ada fleksibilitas yang nantinya akan kami berikan pada pengusaha. Nanti pengusaha akan kami petakan. Kalau pengusaha itu memang masih kuat dan bisa merumahkan dan membayar, maka kami harapkan untuk mengistirahatkan atau merumahkan karyawannya. Kalau memang masih mampu bertahan dan bisa membayar. Kalau seumpama tidak ada kekuatan untuk itu, mungkin bisa membayar separuh dan lain sebagainya. Kami ajak berunding para karyawannya, apakah berkenan dengan itu. Tapi kalau perusahaan, mohon maaf, menjalankan perusahaan membayar sesuai dengan UMK saja sudah berat, dan apabila diliburkan selama 14 hari pasti akan bangkrut, mohon maaf, maka kami juga akan memberikan keleluasaan untuk perusahaan tersebut. Jangan sampai justru dengan PSBB ini kita selesai, justru perusahaannya menjadi bangkrut dan masyarakat tidak mendapat pekerjaan. Jadi ini yang perlu kami jeli, kami perlu untuk memilah bagaimana yang tepat sehingga nantinya dengan PSBB ini bisa berjalan dengan baik dan ekonomi. Pak Ahmad, jadi kalau misalnya diberikan fleksibilitas terhadap industri, mereka masih memperbolehkan untuk mempekerjakan karyawannya, bagaimana ini bisa mendukung PSBB yang justru membatasi gerak, kemudian perpindahan orang, menjaga jarak orang agar penularan COVID-19 ini bisa terputus? Jadi mereka-mereka yang bukan karyawan memang semuanya harus ada di rumah, ya. Bagi karyawan yang tidak bisa dirumahkan karena keadaan daripada cash flow perusahaan, mereka tetap bisa bekerja. Bagi orang-orang yang di luar Sidoarjo inilah yang nantinya tidak akan bisa masuk ke daerah-daerah pemukiman. Karena pembatasan di sini bukan pada jalan-jalan besar, jalan-jalan protokol dan lain sebagainya, tetapi pembatasan ini nanti masuk ke wilayah-wilayah perumahan. Di wilayah-wilayah perumahan, di desa-desa itu harus ada posko-posko yang nantinya itu memfilter masyarakat yang mau masuk dan harus dipastikan warganya sendiri yang diperbolehkan masuk ke wilayah perumahan. Baik, masih dibahas terkait wilayah-wilayah yang akan diberlakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar meskipun ada fleksibilitas ya terhadap sektor industri dan juga ekonomi. Kita lihat nanti bagaimana